Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Halo, perkenalkan aku Dita, temennya Syifa. Aku juga mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Sumatera. Kalau yang horor ada nggak, Dit? Serem gitu. Aku tuh bingung ya kalau yang horor itu gimana. Karena tuh alhamdulillah sampai sekarang aku tuh nggak pernah ketemu mereka, nggak pernah. Pokoknya jangan sampai ketemu mereka. Aku nggak mau ketemu mereka. Aku maunya hidup damai-damai aja gitu di dunia masing-masing. Kalau cerita-cerita horor tuh kan kayak banyak, namanya juga rumah sakit. Ya di perasaan aku horor ya. Kayak jadi pas aku lagi di stasiun daerah, udah denger nih. Aku sebelum datang ke daerah tuh aku pasti cari tahu di sana tuh ngapain aja, di sana tuh kayak gimana. Jadi aku udah cari tahu. Terus mereka kayak udah nge-headline gitu kayak serem, kamar dokter mudanya serem. Gimana dong, aku penakut kayak gitu kan. Nakut-nakutin gitu orang rumah Iya, sakitnya. tapi tuh nggak cuma 1-2 orang ya, banyak yang cerita kayak emang serem, emang seserem itu kata mereka gitu kan. Jadi aku tuh biar tahu gimananya datang cepat, datang pagi gitu kan. Operan sama dokter muda yang minggu sebelumnya gitu kan. Operan ngapain aja di sini kayak gitu kan. Terus aku langsung dong bawa barang-barang ke mes. Kalian ada mes gitu disediain? Ada beberapa rumah sakit yang ngasih mes buat mahasiswanya, mes mahasiswa gitu loh, emang mahasiswa buat koas. Ada juga yang dia tuh gedung gitu, tapi emang disediain ada kamar dokter mudanya di sana. Jadi gedung itu kayak kepisah dari gedung-gedung yang lain. Dulu kan sempat gempa kan di sini, jadi kayak ada reruntuhan gitu. Kok serem ya kataku kan. Terus aku mikir kalau malam gelap gak ya? So aku lihat dari lantai 1 tuh nggak ada lampunya kayak gitu kan. Aku kepikiran aja kalau malam aku gimana kayak gitu kan, mesti turun naik tangga juga kan, gimana kalau misalnya ada on-call pasien. Naiklah aku ke lantai 2, ketemu aula, kayak aulanya itu nggak terurus gitu, lampunya nggak ada, pagi aja udah gelap banget kayak gitu. Jadi tuh aku datang tuh kira-kira jam-jam 7, jam setengah 7, kamar dokter mudanya aja sepagi itu gelap banget, nggak ada dikasih lampu kita tuh cuman kayak satu tempat colokan, terus ada lampu di situ. Kayak aku berasa lagi hidup di zaman apa kayak gitu kan. Di langit-langitnya nggak ada lampu? Ada lampu, tapi kayak lampu yang udah meredup. Ada lampu itu lampu 5 watt yang dicolokin ke listrik gitu. Aku kayak, aku nggak bisa, ini gelap banget kayak gitu kan. Aku tanyalah, kalian diganggu nggak kayak gitu. Terus mereka bilang, iya kemarin ada yang di kamar mandi. Terus tiba-tiba kayak ada yang ngedorong gitu. Terus aku bilang, kalian bercanda ya kataku. Jangan-jangan kalian lagi kayak gitu kan. Enggak, benar-benar tiba-tiba kayak ada yang pengen masuk kamar mandi tapi ada orang di dalam. Mereka aja ketakutan kayak gitu loh. Ini emang berasa dingin-dingin. Mungkin karena gelap kali ya, terus bawaan aku jadi takut gitu kan. Jujur seram banget gedungnya. Terus aku kayak ngebayangin ini nggak ada lampu, gimana kalau malam-malam aku mesti ngelewatin aula tadi yang nggak ada lampunya terus ke kamar aku, terus balik-balik gitu loh, kayak ya Allah, aduh nyali kayak gitu kan. Karena aku dinas yang pertama ya kan, jadi malam itu aku nggak balik ke kamar sampai besok paginya lagi di rumah sakit aja gitu. Ya udahlah, tidur aja lah di rumah sakit kan jaga. Ya udah nggak tidur. Terus teman-teman aku yang trip selanjutnya datang, mereka yang setelah aku kayak gimana dong kayak gitu, emang pada takut. Terus akhirnya kita nggak ada yang tidur di kamar dan berusaha pas zamannya kita itu nggak tidur. Jadi kayak horornya tuh emang berasa tapi nggak ada yang ketemu. Sama sih kayak di rumah sakit Syifa kan. Satu pesan sih bagi teman-teman yang nantinya mau jadi anak kedokteran yang pasti akan melewati koas. Ketika koas itu kalian nggak akan sepenakut itu gitu. Karena pasti kita kan pasti jaga malam ya, pasti kedapatan jaga pasti. malam, dan di mana kita harus meronda pasien keliling rumah sakit itu. Bahkan kayak Syifa kan jaga malam misalnya berdua orang ya kan. Bagi-bagi tugas tuh, ada yang pasien di ruangan, ada yang pasien di luar gitu kan. Ada yang pasien di VIP misalnya, otomatis kan kalau mau memastikan itu kan kita harus ke ruangannya, tanya ke kakak perawat, Kak ada pasien dokter ini nggak misalnya kayak gitu kan. Kita ngelewatin lorong-lorong rumah sakit yang kalau jam 12 itu udah sepi ya kan, jam 11 itu udah hening. Jadi ketakutan tuh udah kayak nggak kerasa lagi karena itu emang harus kita lakukan gitu.
Kalau di aku sih kita tuh nggak pegang pasien, terus juga kayak nggak ngitungin itu pasiennya dokter siapa kayak gitu. Cuman ada waktu kayak anestesi itu tuh emang kita yang periksa pasiennya sendiri, ngelaporin, terus nanti bareng DPJP-nya periksa pasien. Jadi emang yang ngerondanya pas waktu itu doang, yang siklus lain nggak ada. Cuman kadang kayak suka kalau di rumah sakit kan kalau lagi jaga, misalnya dari bangsal mesti ngantarin sampel ke lab kayak gitu kan. Jadi kalau di rumah sakit aku tuh jaraknya jauh, serem kayak gitu. Paling aku takutnya di situ doang. Paling aku telepon, aku mau ke lab, temenin aku kayak gitu. Tapi lama-lama kayak ya udah biasa aja kayak gitu. Nggak bisa terlalu manja juga. Kamu kalau udah masuk ke fase yang di klinik kayak kita kan emang mikirin diri masing-masing, gimana kita bertahan di siklus itu, gak ada kesempatan buat manja. Kalau sama temen ya paling buat cerita-cerita kan, tapi kalau kamu dinas, kalau kamu ada tugas, emang kamu tuh ngerjain semuanya sendiri. Apa yang menjadi TJ kamu ngerjainnya sendiri. Gak bisa bergantung ke orang lain kayak gitu. Belajar buat jadi mandiri. Siva juga lumayan suka sih jaga malam. Yang pertama kadang nggak seriuh pagi itu loh. Kalau riuh itu tuh emang riuhnya siang, seru sih siang. Nah kalau siang itu belajar, aku suka tuh part-partnya belajar. Kalau pas part-partnya tuh dikasih belajar, dapat ilmu kayak gitu kan, aku kayak ngerasa senang aja gitu, kayak otak aku terisi kayak gitu kan. Tapi tuh kalau misalnya bagian yang kerja, emang kita kan emang ada yang kerja-kerja gitu kan dinasnya. Nah, aku kayak kadang emang agak bosan ya nggak sih kalau kayak kerjanya itu mulu. Nah senangnya tuh kalau misalnya dinas banyak dapat ilmu, dapat order ngerjain ini gitu kan, terus dijelasin ini nih fungsinya buat ini. Kalau misalnya pasiennya kayak gini, nah itu aku suka dinas yang kayak gitu. Tapi kalau dinasnya kerja aja, mungkin aku agak stres, berusaha bertahan sampai akhir kayak aku harus selamat, pasti beban banget kalau yang lagi-lagi kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Mungkin untuk terakhir Dita mau kasih apa gitu, pesan-pesan atau apa untuk terutama teman-teman yang akan melewati fase klinik atau koas ini. Yang penting, ini penting banget, kalian subscribe ya. Jangan lupa di subscribe. Ada aku loh sekarang. Ya. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube-nya Syifa Kennedy. Apalagi buat kalian yang baru ketemu YouTube-nya Syifa, silahkan di subscribe. Kalau bisa kita bikin 1 Mio sebelum 2020 berakhir. Itu jauh nggak sih? Masih jauh nggak? Tapi bisa. Terlalu tinggi, cita-cita itu terlalu jauh. Cita-cita tuh harus tinggi. Berharap aja dulu, ntar dikasih seberapa juga dapat. Iya, amin Allah. Jangan lupa Terus, subscribe guys. Terus di like yang jempol itu. Terus di komen. 1 detik. Gampang, Iya. like itu cuma 1 Nge-like itu 1 detik. Dengan keikhlasan kalian tuh like, tekan doang. Tinggal tekan, gak susah. Terus jangan lupa di komen. Biar rame. Ya kan? Ya, ajakin ramein lapak komen bawah. Kalau misalnya mau nanya juga boleh, silahkan di kolom komen. Terus kalian boleh tanya apa aja. Kalau misalnya mau konten-konten yang lain ya silahkan. Nanti Syifa yang akan melakukannya ya. Terus mana tahu ada yang mau masuk di FK-nya di tempat aku, di tempatnya Syifa. Semoga bisa ketemu sama kita. Buat yang lain, yang jurusan lainnya semangat. Kalian tuh nggak boleh pikirin target-target yang bikin kalian stres. Yang penting kalian jalanin aja dulu. Karena kalau misalnya kita berusaha, berdoa, ya kayak yang menjada-wajada, pasti dikasih Allah. Keren. Sudah kakak? Sudah. Ada lagi? Apalagi ya? Syifa ada yang mau ditanyain? Udah deh, kayaknya udah cukup. Mungkin kalau misalnya ada bahasan lain, kita akan bahas di next video. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.